عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأويار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillah, anjing punika kita tasih pinaringan kesempatan, kesehatan, taufik hidayah minallah sehingga kita saged salat subuh berjamaah melanjutkan ngaos kitab tafsir al-maudhu'i atau tafsir tematik. Dan alhamdulillah kita juga sudah masuk di bulan Sya'ban, berarti tinggal 1 bulan lagi kita masuk di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Dawuh Kanjeng Nabi, Sya'ban ini termasuk bulan yang banyak dilalaikan umatku. Karena apa? Ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab bulan Asyharul Hurum, termasuk bulan yang Asyharul Hurum yang ada 4 nih. Sedangkan Ramadan jelas keutamaannya, ya. Apakah Sya'ban itu kemudian banyak? Kenapa kok banyak dilalaikan? Karena banyak yang belum tahu apa yang ada di bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban itu termasuk bulan yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai daunnya Sayyidah Aisyah, sampai beliau itu saking seringnya puasa seakan-akan beliau itu nggak pernah berbuka, artinya tidak berpuasa, saking seringnya berpuasa. Berarti bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang mana Rasulullah juga sangat memuliakannya, ya. Bahkan sampai beliau itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dan yang kedua, di bulan Sya'ban ini ada malam yang juga sangat utama, bahkan di dalam Al-Quran disebut dengan Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di surah Hamim Ad-Dukhan itu ayat 2, ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi disebut bulan malam nisfu Sya'ban sampai disebut dengan Lailah Mubarakah, Lailah yang diberkahi oleh Allah. Jadi mungkin memang ada penjelasan tafsir yang mengatakan bahwasanya itu ada maknanya yang mengatakan itu adalah bulan malam Lailatul Qadar. Nah, nanti menurut riwayat dari Ikrimah bin Abi Jahal, termasuk sahabat yang juga perawi hadis, beliau berijtihad, ya, bahwasanya anzalnahu fi lailatin mubarakah niku itu adalah termasuk malam nisfu Sya'ban. Dalilnya beliau nopo? Karena di bulan Sya'ban ini, ya, malam nisfu Sya'ban itu malam di mana Allah Subhanahu wa taala itu dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Sampai berkah malam nisfu Sya'ban itu sampai disebutkan dari beliau juga bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu, ya, itu termasuk bulan di mana ditentukan takdir qada qadarnya manusia. Nah, niki makanya kula bahas tentang ayat yamhullahu ma yasha wa yusbit. Jadi Allah itu, ya, ketika karena maha ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah pun juga mampu untuk merubah, menghapus dan menetapkan takdir seorang hamba.
Makanya sampai kita kalau di malam nisfu Sya'ban itu ya, kita biasanya kalau kebiasaan di pesantren-pesantren atau di masjid-masjid yang ada di Jawa itu membaca surah Yasin tiga kali. Kemudian doanya minta dipanjangkan umur, minta ditetapkan iman Islam, ya. Kemudian kita juga minta semoga Allah Subhanahu wa taala kalau mentakdirkan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Intinya doa-doa di situ itu niatnya banyak. Kita ada niat baik dunia wa ukhra, baik untuk dunia kita maupun akhirat kita. Karena Allah tadi, Allah itu ketika di malam nisfu Sya'ban, itu Allah juga mampu menghapus takdir yang mu'allak, yang mestinya itu mungkin takdirnya kurang baik, dijadikan menjadi baik. Allah maha mampu. Kalau takdir mubrom kan sudah sudah dulu pernah tak jelaskan tentang iman kepada qada qadar. Nanti insya Allah kalau bahas juga ya. Ini lebih karena ini pas momennya ya. Karena kita masuk di bulan Sya'ban yang mana di sini Kanjeng Nabi itu sering berpuasa ketika ditanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Karena di bulan ini bulan di mana catatan amal itu akan disetorkan, akan dihaturkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya senang ya ketika catatan amal saya itu disetorkan itu dalam kondisi saya berpuasa. Makanya diusahakan mangke jadi kalau di bulan Sya'ban ini gongnya atau intinya berpuasa itu di tanggal 15 ya. Karena di malamnya itu di tanggal 15 itu pas ketika catatan amal kita dihaturkan di Gusti Allah. Jadi kalau pas catatan amal dihaturkan itu 1 tahun ini itu diusahakan diawali dengan berpuasa, ditutup dengan berpuasa. Ya. Dan juga yang ketiga, ya, selain nanti malam nisfu Sya'ban, ada malam yang mubarakah. Di dalam hadis juga disebutkan bulan Sya'ban itu kafadli ala sairil anbiya. Dawai Kanjeng Nabi, bulan Sya'ban ini itu bandingannya ya, mulianya itu adalah seperti bandinganku ya, keutamaanku dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Kita tahu bahwasanya Rasulullah adalah sayyidul anbiya wal mursalin. Sebagai ketuanya para nabi. Itu nabi yang paling utama. Berarti bulan Sya'ban ini ya, itu juga berarti otomatis bulan yang lebih mulia dibanding bulan-bulan yang lain. Selain Ramadan tapi nanti. Karena di Ramadan itu nanti kafad lillahi, dawai kajian diteruskan lagi, kafad lillahi ala sairil khalqi. Bulan Ramadan itu seperti keutamaan Allah ya dibanding seluruh makhluknya. Gambar ke Rasulullah seperti itu, ngias kene. Berarti Ramadan itu memang gak bisa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain memang ya. Karena di mana di situ diturunkan Al-Qur'an. Itu. Jadi makanya di bulan Sya'ban ini karena sangat penting ya, bahkan dawai Kanjeng Nabi seperti itu, bahkan beramal di bulan ini itu dilipat gandakan 700 kali lipat dawai para ulama. Lek Ramadan 700.000 kali lipat. Banyak ya. Lagi kita ngawas kitab niku. Jadi di bulan Sya'ban ini jangan sampai kita lalaikan. Usahakan kita banyak amal, khususnya banyakin sholawat. Kemarin banyakin istighfar, minta ampun di bulan Rajab. Ya, di bulan Sya'ban ini karena di bulan Rajab itu kan pembersihan dari segala dosa, minta ampun ya. Setelah bersih baru nanti di bulan Sya'ban ini saatnya kita benar-benar bagaimana mengisi hari-hari kita itu dengan beramal. Oleh dosane resik itu biasanya mudah untuk beramal. Buat tempatnya abot, kon masjid gampang enteng, kon jamaah enteng, ya karena sudah nggak punya dosa. Karena yang buat orang malas atau berat untuk amal itu karena banyaknya dosa. Jadi makanya di bulan Rajab kemarin itu adalah bulan saatnya kita momennya untuk istighfar sudah, maka di bulan Sya'ban ini wayai ibarat kita nandur
Dawai Kanjeng Nabi juga gitu. Seperti kalau Rajab itu nandurnya, di bulan Sya'ban itu merawatnya. Pokoknya pemal ibarat tanaman itu kita sirami, kita kasih pupuk, ya. Nanti di bulan Ramadan itu saatnya panen. Ya. Di bulan Ramadan itu saatnya panen. Lalu enggak nandur kapan panennya ngoten. Nah, atau disebut syahrul hasad. Nah, niki ayat yang kula sebutaken wau nggih, niki mengke kula bahas ya, termasuk ayat yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Sampai nanti kalau di malam nisfu Sa'ban harus disering diulang-ulang ayat niku. Diulangi sampai 100 kali ngoten ya. Jadi momennya kalau di bulan Sya'ban ini memang peningkatan amal karena niku wow. Karena pas di bulan Sya'ban ini nanti itu pas disetorkan amal-amal seorang hamba di hadapan Allah. Dan juga nanti di situ juga catatan amal itu sama Allah akan dimulai lagi yang baru. Jadi kalau takdir itu kan gini. Makanya ini nanti ada namanya takdir mu'allaq, ya, ada namanya takdir yang mubrom. Mubrom itu enak. Takdir seperti nopo kita itu dilahirkan. Seumpama Soba ini dilahirkan tanggal 23 April 89. Abai wau berarti tanggal 2 Januari ya berarti Pak. 1 Februari ampun. 1 Februari ya, lek tahunnya duka ya. Terus niku pun ditakdir dening Gusti Allah, kita lahir di bapak ibu dari siapa, nanti lahirnya di mana itu nggak bisa kita milih. Itu mubrom. Saged ono request dulu, ya Allah kula pengen dilahirkan dari anaknya presiden. Ya mboten saged, mohon kita dereng napa-napa. Kita dilahirkan di muka bumi ini atas kehendak siapa? Atas keinginan sinten? Allah. Nggih. Kita enggak apa ya, bahkan orang tua kita itu loh, ya. Itu kadang pengennya laki-laki yang lahir perempuan. Pengen perempuan sing lahir laki-laki ya, betul. Berarti kadang itu ya kita itu nggak diharapkan sama orang tua kan. Kadang pengennya anaknya sungguh ganteng tapi sing metu ternyata rapate anu ganteng. Itu nggak bisa milih, itu takdir mubrom. Jadi itu sudah kersane Gusti Allah yang mentakdirkan adalah Allah. Mboten angsal wadul masalah niku. Itu sudah radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ya. Itu contoh, salah satu contoh yang mana takdir itu sudah enggak bisa karena itu sudah kehendak Allah. Memang semuanya kehendak Allah nanti ya. Nanti gongnya itu semuanya itu adalah kehendak Allah. Cuman ada yang Allah itu mentaklik. Mu'allaq itu artinya digantungkan kan. Ada yang mana takdir itu digantungkan ya, dititipkan kita itu diberi namanya fasilitas atau diberi kemampuan oleh Allah yang mana kita bisa memilih. Nah, itu nanti itu hubungannya dengan takdir mu'allaq nanti. Contohnya, seumpama saya pengen masuk surga. Itu Allah kemudian memberikan kita akal, hati, memberikan mata, ya, memberikan pendengaran, supaya kita itu mau belajar di situ dan mau berusaha. Ya. Memang untuk bisa masuk surga adalah min rahmatillah. Cuman kita itu sama Allah jalan ke surga ini ada usahanya. Sama Allah ditalik. Gak bisa kemudian kita pasrah total. Terus aku lihat takdirku masuk surga, pasti masuk surga. Terus gak pernah sholat. Mboten nate zakat, puasa, haji, rukun Islam gak pernah dikerjakan. Wae sholat jamaah gak pernah sholat. Nah ini berarti menyalahi namanya takdir. Makanya nanti kita ada pembanding ya, atau istilahnya ada firqoh ya. Kalau kita ini namanya kalau di dalam
madhab itu ya, madhab fikrohanu tauhid, ada namanya disebut dengan al-Asy'ari al-Maturidiyah. Insyaallah banyak yang sudah pernah belajar masalah firqah-firqah ya, an-Najiyah. Ada namanya pemikiran juga firqah disebut Qadariyah, ada namanya firqah yang lawannya yaitu Jabariyah. Nah, ini dua firqah ini pembandingnya. Jadi kita ini ada di tengah-tengah. Jabariyah itu maknanya ngeten. Jadi namanya Jabar. Ya, Qadariyah dulu ya. Jadi kalau Qadariyah itu semuanya itu ditakdir. Maksudnya kita itu sebagai manusia nggak punya usaha apapun. Berarti seseorang itu ibarat bulu yang diterbangkan oleh angin. Ya. Terus pokoknya wayahe A yo A, wayahe B yo B. Intinya semuanya itu dari Allah. Kita sebagai manusia ini nggak punya wewenang sama sekali. Ini bahayanya di firqah seperti ini. Biasanya loh ya. Biasanya kalau dia itu maksiat, dia kemudian ini dari Allah. Saya nggak bisa apa-apa. Ini sudah Allah mentakdirkan saya maksiat ya sudah. Mentakdirkan saya masuk neraka ya masuk neraka. Uno paling nggak panik ya. Jadi mereka itu intinya semuanya itu totalitas dinisbatkan kepada Allah. Manusia nggak punya wewenang apapun. Kalau lawannya, Jabariyah itu dia itu mempunyai kata-kata Jabar. Jabar itu berarti dia itu punya wewenang mutlak. Jadi Allah itu nggak punya sangkut pautnya dengan takdirnya manusia. Nah ini jadi sombong biasanya. Seperti kayak Mu'tazilah itu ada sedikit dari pemikirannya itu karena dia itu menuhankan akalnya. Sampai bilang seperti ini, kalau seandainya nggak ada Al-Quran, nggak ada Rasulullah, maka kami itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita bisa masuk surga dengan kehebatan akal saya. Nah itu sampai seperti itu. Karena dia menuhankan yang namanya kemampuannya sendiri atau jadi kayak gini nih, ini bahayanya orang seperti ini jadinya sombong. Ya. Karena dia itu kemudian tidak sama sekali sumama kita bisa jamaah seperti ini, itu enggak ada i'anatullah atau enggak ada itu adalah bantuan atau taufik hidayah minallah buat wonten. Intinya saya bisa ke masjid ya dari saya sendiri karena saya bangun terus saya wudhu terus saya berangkat. Enggak ada urusannya dengan Allah. Ini orang-orang seperti ini juga kan malah bahaya ya. Malah iblis ini. Karena dia berarti menuhankan dirinya seakan-akan dia yang punya kuasa. Padahal Allah gampang kalau jawab, seandainya dia enggak diberi oleh Allah taufik hidayah, enggak diberi akal, dia orang yang atau dikasih sama Allah sifat malas, ya selesai. Enggak mungkin dia bisa ke masjid. Makanya sama Allah itu ditakdir ada orang bisa ke masjid, ada orang yang tidak bisa ke masjid. Maknanya apa? Itu supaya orang bisa mikir. Padahal masih cedek itu loh. Itu banyak yang nggak bisa ke masjid, yang jauh malah bisa ke masjid. Kadang gitu kan ya. Itu berarti menunjukkan berarti usaha manusia itu berarti semuanya ada di tangan Allah juga. Jadi kita firqah kita ini namanya Asy'ari al-Maturidiyah ini ada di tengah-tengah di antara Jabariyah dan Qadariyah tadi. Jadi kita bisa melakukan sesuatu itu kita adalah ada izin, ada taufik hidayah minallah dan juga ada usaha dari kita atau kita diberi oleh Allah sifat ikhtiari tadi. Ini paham ya? Jadi akhirnya ketika kita bisa ke masjid kita alhamdulillah. Ditakdir dengan Allah kita masih bisa ke masjid. Kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa baca Quran. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya kekuatan kecuali atas pertolongan dari Allah. Nah, iki mengke sing kula bahas diantaranya adalah ayat yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah mampu menghapus takdir yang mu'alak ini ya. Atau bahkan nanti takdir ini gini. Dunia para ulama itu gini. Terus apakah dengan kita itu mencari takdir ya, kan ini nanti momen kita itu kita berusaha bagaimana takdir kita ini sesuai apa yang kita impikan.
Tadi kalau saya sumama pengen hafal Quran dulu, saya mondok itu disemangati sama yai saya, sama orang tua. Pokoknya kita pengen hafal Quran ya harus sregep deres, harus istiqomah, harus setiap hari sekian harus di waktunya harus di benar-benar di apa namanya dijadwal. Jadi kalau kita itu kalau di pondok Quran itu tiada hari ya tanpa deres. Jadi kalau ada waktu luang pasti kita langsung deres Quran, baca Quran. Nah, berarti maknanya apa? Di situ kalau kita pengen takdir bisa hafal Quran, maka kita harus benar-benar berusaha bagaimana kita bisa mencapai cita-cita itu, yaitu bisa hafal Quran. Ya dengan kita cari pondok Quran, harus setiap hari terus, setiap hari setoran ke kiai, baru kemudian akhirnya kita bisa hafal Quran. Jadi semua pengen hafal Quran tapi menengai, ya ila yaumil qiyamah mboten saged hafal. Pengen lulus dari kampus, gak pernah masuk kuliah, gak pernah ngerjain tugas, ya, wae skripsi gak skripsi, wae tesis buatan tesis, ya sampai ila yaumil qiyamah buatan bakal lulus bahkan di DO. Karena berarti dia tidak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah ini, ya, untuk mengejar apa yang makanya di dalam Al-Quran lagi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum tersebut merubah dengan usahanya sendiri. Walau aman ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Ya, berarti ini maknanya apa? Kalau seandainya aman ahlul qura, ya, seluruh penduduk suatu negeri, dalam arti kalau semua masak mriki Telaga Mas RW, Telaga Mas, pengen Telaga Mas, pengen dibuka barokat dari langit, maka sama Allah ditaklik kepada untuk beriman. Walau aman ahlul qura amanu wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim barokat, maka pasti akan kami buka, akan kami turunkan rahmat-rahmatku, ya, dan dia di suatu kaum itu akan diberkahi dari Gusti Allah, diberi rahmat, dikucuri berkah. Akhirnya semua penduduk suatu negeri itu hidupnya itu benar-benar makmur, sentosa loh jinawi, ya. Jadi termasuk Jawa, tanah Jawa niki saking barokahnya, ya barokah ini wow, karena banyak orang yang beriman, banyak orang yang bertakwa kepada Allah. Akhirnya diberkahi dengan Gusti Allah, alhamdulillah, ya. Makanya kalau kita ada seperti kemaksiatan, ya, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Harus kita ingatkan. Harus kita usahakan bagaimana masyarakat ini jangan sampai gara-gara 1-2 orang Allah menurunkan azab, ya. Oke. Jadi biar kita semuanya diberkahi dengan Gusti Allah, dirahmati Gusti Allah, maka kita harus menjaga suatu kaum kita. Ini termasuk takdir juga, ya. Makanya terus kemudian kemarin ada yang nanya juga, ya, tentang qadha dan qadar. Terus bedanya apa sih Ustadz ini antara qadha dan qadar? Kalau di takdir ini kan zalika taqdirul azizil alim, di dalam Quran banyak disebutkannya, inna anzalnahu biqadar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya qadar sendiri itu adalah sesuatu ukuran yang sudah pasti. Allah itu setiap di situ, ya, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Berarti seperti yang kita amati, ya, kalau kita lihat alam penciptaan alam semesta, termasuk luar biasanya matahari yang sangat apa namanya istilahnya apa ya, kalau tajri itu istilahnya apa, kayak kita ini, setiap planet itu ada tempatnya masing-masing untuk apa namanya kalau itu berputar atau ngorbit, ya bahasa itu sudah sangat sesuai, ya. Bahkan kalau
menurut ilmu falak ya, hitungan sumama menentukan Ramadan atau hari raya itu bisa ditentukan dari sekarang, bahkan 1000 tahun yang akan datang itu bisa dihitung dari sekarang. Ya. Seumpama saya ingin menghitung 3000 tahun yang akan datang, itu bisa dihitung dari sekarang. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya hitungan Allah dalam perputaran ini, orbit dan lain-lain itu, baik itu bumi mengelilingi matahari ataupun yang bulan mengelilingi bumi, itu semuanya itu sudah sangat partis ya, sangat apa ya, sangat detail, sangat sesuai dengan apa namanya tadi, perputaran masing-masing. Apa namanya? Akurat. Nah, sangat akurat. Sampai 1000 tahun kita bisa menghitung. Berarti itu menunjukkan bahwasanya Allah itu ya, ketika mentakdirkan alam semesta ini itu sangat akurat. Ya, makanya kalau kalau pembahasan takdir ini, makanya sampai kemudian takdir itu dibawa kepada usaha manusia tadi. Paham ya? Jadi kalau kita pengen tadi hafal Quran, pengen masuk surga, itu harus akurat. Akurat mananya apa? Kemampuan yang diberikan oleh Allah itu ya harus kita laksanakan. Perintah-perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan. Karena ini adalah termasuk hakul ibad Allah. Karena ini adalah kewajiban kita nanti berhubungan dengan Allah. Maka kita itu harus benar-benar, makanya istilah taklif itu yang diberi kewajiban oleh Allah itu adalah orang yang berakal, termasuk orang yang balik berakal, syarat mukallaf ya. Jadi kalau orang yang gila itu nggak termasuk karena dia nggak bisa mentakdir apa ya, nggak bisa akurat seperti manusia yang berakal sehat. Jadi makanya syaratnya untuk bisa orang wajib sholat itu diantaranya selain harus berakal, dia juga harus sudah mumayyiz, bisa membedakan antara hak dan yang batil. Kadang ada orang sudah balik tapi rodok kurang gitu loh ya, nggak bisa membedakan antara kayak masih atau dia belum balik, seumpama masih anak-anak. Anak-anak ini kan belum apa ya, dalam arti belum pemikirannya belum seperti orang yang sudah dewasa. Makanya belum mukallaf. Karena seumpama keakuratannya itu belum seakurat orang yang sudah dewasa. Perhitungannya nih loh. Kita ini kan mau bahkan sampai umur 60 tahun. Itu kan kita itu mesti ada apa ya? Kayak saya itu punya target ini. Umur saya dulu sebelum menikah itu saya masih ingat. Walaupun saya juga pasrah kepada Allah ya, tapi mesti ada impian. Semoga saya besok umur 25 tahun sudah menikah sebagaimana Rasulullah. Akhirnya benar umur 25 tahun sudah menikah. Nah ini kan memang jodoh itu dengan tangan Allah, tapi kita ada usaha. Saya pengen kalau sudah mau ya usahakan umur 30 tahun sudah punya rumah sendiri. Alhamdulillah kemudian dijabah oleh Allah. Tapi ini ada langkah, ada apa enggak istilahnya, ada usaha dari kita. Jadi fasilitasnya yang diberikan oleh Allah ini kita optimalkan, kita maksimalkan. Mboten noro pasrah. Memang pasrah itu bagus, tapi setelah usaha. Dawuh Kanjeng Nabi, ya il fatawakal. Jadi ketika ada sahabat, ya, ketika bertemu kepada Rasulullah, pas di Masjid Nabawi itu, kok untanya kok nggak dikencang? Saya tawakal kepada Allah ya Rasulullah. Dawuh Kanjeng Nabi, il fatawakal. Itu ditali dulu, baru tawakal. Usaha dulu maksudnya gitu loh, ikhtiar dulu baru tawakal Allah. Makanya nanti tak jelaskan nanti di ayat yang selanjutnya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi segala yang menimpa di bumi, apa yang ada terjadi di bumi ya, bahkan di langit, bahkan dalam diri kita,
ya takdir yang ada di kita yang kita lalui ini, itu mingko beli an-nabraha itu sudah sebelum kita ada, sebelum alam semesta itu ada, ilmu Allah sudah mengetahui dulu takdir kita semuanya. Tadi ya, jadi Soba ini bakal ini lahir tanggal 23 April 89, terus kemudian nanti nikah dengan orang Malang, ya. Nanti tetap di Watugong, di Telogomas, itu sudah ada semua. Ya, bahkan nanti matinya pun juga sudah tertulis. Matinya 100 tahun lagi. Itu sudah ada semua, tertulis semua. Ma'asaba min musibatin fil ardi min qabli an. Jadi sebelum kita ada, diciptakan di muka bumi ini, bahkan alam semesta belum ada, itu takdir semua kita ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Fi ummil kitab. Nah, dalam Al-Qur'an itu ummil kitab. Ada ummi itu kan induknya kitab, yaitu catatan takdir kita sudah ada semua. Nah, ini nanti pentingnya nanti kita di bulan Sya'ban itu mau Yasin 3 kali di sini diantaranya. Jadi kalau wonten ning catatan niku mau Soba iki asline waya loro iki. Ning tanggal sekian sampai tanggal sekian bakal kecelakaan sumomo. Naudzubillah. Wah, akhirnya mergo donga tenan niku ning bulan Sya'ban temenan mau Yasin 3 kali dihapus diganti, wah selamat. Allah mampu loh seperti itu ya. Jadi catatan induk amal kita ini Allah sudah tahu. Tapi nanti gini, nanti ada pertanyaan lagi dan itu sudah dijawab juga ada. Karena orang itu kalau sudah punya akal biasanya pertanyaannya aneh-aneh. Berarti lagi itu ya terus gimana? Maksudnya ilmu Allah itu kan sudah azali, terus kok kemudian dihapus-hapus terus waya mati ini katakan tahun 2050 ya. Terus dilalah bermoco Yasin 3 kali semua ya. Kemudian dia meninggal 2060, 10 tahun kemudian. Dan semua ya kayak gitu ya. Ini berarti gimana ini? Masa ilmu Allah ini kan azali, dalam arti umul kitab ini kan artinya semua pengetahuan alam semesta dan takdir manusia ini kan Allah sudah tahu duluan. Ya, sejak azali. Dalam arti sudah tercatat semuanya. Terus kok berubah-berubah itu gimana maksudnya? Itu dijawab sama ulama-ulama. Makanya gini lah ya. Ketika kita malam nisfu Sa'ban kemudian kita itu juga berdoa di situ mau Yasin 3 kali seperti itu juga takdir min Allah. Dengan takdir itu kemudian Allah kemudian menghapus, itu juga sudah atas ilmunya Allah juga yang azali. Paham ya? Ini memang roto anu jeru lek masalah fil anu ya. Takdir niku memang roto anu ya, mboten anu. Makanya nanti gini, akhirnya intinya itu ilmu Allah itu tetap azali dan tidak akan Allah itu buatan ngertos, buatan semerak apa yang akan terjadi setelahnya itu nggak mungkin. Pasti Allah itu akan tahu. Soba nanti bakal itu susaban mau 3 kali Yasin terus kemudian bakal tak rubah akhirnya wayai 2050 meninggal tak untuk jadi 2060 itu juga Allah sudah tahu. Gitu loh ya, paham ya? Makanya ketika Sayyidina Umar itu ada wabah di daerah dulu pada waktu itu di daerah Syam, berarti sekarang ya daerah Palestina atau Yordan atau yang lain itu ketika Sayyidina Umar ada wabah itu, kemudian beliau kan saya nggak masuk di daerah wabah itu, kayak dulu kita ada corona itu loh ya, itu kemudian ada ulama-ulama yang menahan nggak mau ke Indonesia karena ada wabah. Itu banyak yang menyerang Sayyidina Umar ya, khususnya orang-orang yang aliran keras ya, yang kadang pemahamannya kurang gitu ya. Sayyidina Umar ini gak paham takdir aja. Dalam arti kalau dia takdirnya selamat kan selamat walaupun dia masuk di negara yang berwabah. Udahlah gak usah takut-takut, semuanya sudah atas kehendak Allah. Masuk aja. Sayyidina Umar dijawab, saya berhenti di sini gak masuk di daerah wabah itu juga termasuk takdirnya Allah. Saya takdirnya ditentukan oleh Allah, saya itu
memang diselamatkan oleh Allah dari wabah. Akhirnya saya nggak ditakdirkan masuk di negara yang berwabah. Berarti takdir itu maknanya ya tadi sangat akurat. Sekali lagi apa? Sangat akurat. Ditaklikkan dengan kemampuan kita masing-masing. Ya? Yang mana menjadikan nanti takdir itu selalu sesuai dengan keakuratan yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, makanya nanti ulama itu intinya ya kan, gampangnya untuk urusan takdir nih, pokoknya kita itu harus memaksimalkan, mensyukuri nikmat Gusti Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita masih selama kaki kuat, seisuan di masjid, kita budal di masjid 5 waktu. Ngoten lho. Kita pengen benar-benar barokah hidup kita, ya, maka kita usahakan hari-hari kita ini kita isi dengan sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada umatnya, kepada kita. Pokoknya kita kalau ikut nopo sing didhawuhi Kanjeng Nabi, sing wonten teng Al-Qur'an sesuai apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulullah, insya Allah kita pasti akan selamat. Akuratnya ngoten, karena itu janji Allah. Nanti lagi ya. Tapi selama kita itu bagaimana sebagai manusia kadang juga lalai, kadang kita juga maka kita sama Allah juga diberi kesempatan bertaubat. Segera bertaubat kepada Allah. Makanya di momen di bulan Sya'ban ini kita maksimalkan, kita usaha dengan semaksimal mungkin, ya, cita-cita kita semuanya yang kita hajatkan semoga sesuai dengan takdir yang di azali, yang di umil kitab, ya, atau dengan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi akhirnya apa? Semua cita-cita kita itu kalau sudah semua sesuai kehendak Allah, berarti akan terjadi. Tapi biasanya pokoknya selama nggak melanggar, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah dan usahanya udah maksimal. Ya. Makanya faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi kemudahan itu pasti akan diberikan oleh Allah setelah kesulitan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Diulangi 2 kali. Tapi ingat-ingat ada ta'liknya, faida. Fa itu artinya syarat, jawab, ya. Faida faragta fansab. Saman pengen mendapat kemudahan dari kesulitan itu, syaratnya itu kalau seumpama sudah selesai melakukan sesuatu, fangsob, bukan fastarih, bukan kemudian istirahat, selesai, nganggur lagi, mboten. Setelah selesai itu langsung berusaha yang baru lagi apa? Fangsob. Di slide-nya fangsob loh, ya, bukan fastarih. Artinya kita disuruh usaha gitu loh sama Allah. Pengen mendapat kemudahan-kemudahan yang dijanjikan oleh Allah tadi. Memaksimalkan waktu. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Nah, ayat ini saling berhubungan. 2 surah ini. Orang itu semuanya demi waktu, Allah itu sampai bersumpah dengan atas nama waktu, ya. Semua manusia itu bakal rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti itu menunjukkan waktu itu sangat berharga. Kalau jenengan pengen sukses, maka manfaatkan waktu dengan baik. Fangsob, biar nggak akan rugi baik di dunia maupun di akhirat. Itu ayat itu wal asr itu ayat itu innamal apa wal asr innal insana lafi khusrin itu daunnya apa namanya dalam kitab tafsir bukan hanya masalah akhirat loh ya. Masalah duniawi juga ya. Karena orang yang malas nggak bisa memanfaatkan waktu bakal nggak sukses, nggak akan apa istilahnya beruntung. Dia akan selalu rugi, akan selalu istilahnya dalam kerugian, dalam banyak sekali pokoknya penyesalan di sana kalau nggak memanfaatkan waktu dengan baik. Apalagi urusan akhirat. Urusan dunia yang dijamin oleh Allah kadang kita itu malah bingung, tapi yang nggak dijamin sama Allah kadang malah nggak pakai bingung. Manusia itu kadang kualik-walik. Mestinya itu kan kita tersibukkan dengan urusan-urusan akhirat kita, kewajiban sholat itu kita benar-benar perhatiannya itu melebihi kerja untuk dunia kita. Mestinya kan gitu ya. Karena urusan akhirat itu urusan yang tidak pernah dijamin oleh Allah
Sedangkan urusan dunia, rizki itu dijamin oleh Allah. Makanya manusia ini kadang ya itu ya salah kaprah, ya. Sing wis dijamin oleh Allah malah kita bingung. Terus sibukkan dengan duniawi, dengan mencari uang, mencari rizki, padahal yang sudah dijamin oleh Allah. Ya. Tapi yang nggak dijamin oleh Allah, ya itu kadang malah kita abaikan, malah kita santai-santai, nggak pernah tersibukkan dengan kewajiban-kewajiban kita yang diberikan oleh Allah. Sampai tersibuknya kerja, sampai nggak sholat, ini termasuk yang kuali-wali termasuk itu. Ya. Bon, saya lanjutkan tadi ayat tadi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Ya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu sangat mudah bagi Allah. Likaila ta'sau. Nah, ini ayatnya ini, selanjutnya ini yang paling penting. Supaya kita hari ini benar-benar ridho dengan takdir Allah ya. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Nah, dengan kita beriman dengan takdir Allah ini nanti, ya, qada-qadarnya Allah ini, supaya kita tidak pernah merasa putus asa ketika apa yang kita cita-citakan tadi, seandainya kok gagal, itu kita tidak terlalu putus asa. Likaila ta'sau, menyesal dan lain-lain. Tidak terlalu apa ya bahasanya, ada sesuatu yang luput atau yang seumpama katakan saya dulu punya laptopnya itu isinya itu selama saya belajar di Yaman 5 tahun itu hilang karena masuk ke laptop saya itu laptopnya hilang. Itu ada luar biasa. Pada waktu itu seandainya saya nggak iman dengan takdir qada-qadarnya Allah bisa stres. Ya. Karena perjuangan catatan-catatan saya dari guru-guru catatan-catatan ta'liqat itu banyak sekali. Bahkan pelajaran qiraat Jumat semuanya itu ada di situ. Termasuk skripsi saya dan lain-lain penelitian-penelitian itu ada di situ. Ternyata hilang. Nah ini kita kan sudah berusaha menjaga terus kemudian kok hilang. Atau kita punya cita-cita apa terus kok enggak terus akhirnya kita usaha apa terus gagal. Ya. Itu kalau kita iman dengan takdir ini tadi ya, dia tidak akan taksau, tidak akan putus asa, tidak akan ada terlalu berlarut dalam kesedihan. Nah, karena sudah semuanya itu sudah takdir sebelum kita ada itu sudah bakal laptop saya itu hilang itu sudah ada tulisannya sudah sangat akurat. Terus likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, dan kita tidak akan terlalu bangga dengan apa yang diberikan oleh Allah. Maksudnya gini. Sumama tadi kita usaha apa terus kita berhasil itu kemudian kita langsung tidak akan sombong. Maksudnya gini. Kalau kita usaha terus jadi orang yang kaya raya terus kemudian kita jabatannya naik terus ya. Itu kalau kita iman dengan takdir qada-qadarnya Allah, kita akhirnya sumeleh. Oh, semuanya itu adalah pemberian Allah. Ini semuanya takdir dari Allah. Kalau enggak ditakdirkan Allah, saya enggak mungkin bisa berhasil. Saya enggak mungkin punya jabatan seperti ini. Saya enggak mungkin ini. Ya, itu. Akhirnya sumeleh. Sumeleh itu selalu rendah hati karena dia benar-benar yakin dalam dirinya saya itu lemah, enggak bisa apa-apa kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Kalau enggak difasilitasi akal, enggak difasilitasi oleh Allah mata, pendengaran oleh Allah, saya enggak bisa menjadi orang yang berhasil seperti ini. Nah ini, makanya dengan qada qadar ini, iman dengan kita dengan takdir Allah ini, kita insya Allah tidak akan tadi terlalu menyesal, putus asa, terlalu sedih, berlarut dalam kesedihan, dan kita juga tidak terlalu bangga seandainya kita mendapat nikmat dari Allah atau tujuan kita tercapai. Nonton ya? Ini namanya takdir. Sekali lagi apa? Takdir yang mu'allaq. Kalau takdir mubrom tadi sudah perlu dibahas karena takdir mubrom ini bukan kehendak kita dan kita nggak bisa punya pilihan. Intinya itu semuanya sudah atas kehendak Allah. Pon, ngaten ini karena sudah mungkin ada pertanyaan 1 2, monggo Bah. Nggih.
Leres, leres. Sudah. Jodoh, nggih. Bahwa pasangan kita itu menurut yang mengalami bisa saja itu targetnya di bawah. Boleh ya. Atau malah saya sebenarnya ada ini kok malah luar biasa. Luar biasa judulnya nggih. Oke, wahyu segala macam. Masya Allah. Seperti itu. Niatnya awalnya apa? Nggih. Ada juga yang pas. Pas, nggih. Bisa di bawah, bisa di atas, bisa di ya sesuai nggih. Sukufu lah nggih. Ini tentunya kan nggak lepas dari usaha gitu ya. Nggih, ada usahanya, leres. Ada usahanya kan. Ada usaha yang usaha oleh musafir. Aku menentukan malah dapat yang luar biasa. Nggih. Demikian juga umur. Umur itu kalau itu bisa dirasakan gitu ya. Umur kan yang bisa kita rasakan adalah misalnya ada orang diabetes. Nggih. Ya, diabetes itu umurnya sudah kan misalnya 60 tahun. Yang satu dia betul-betul menjaga. Nggih. Nggih, leres. Nggih, pantangan-pantangannya nggih. Ada yang satu ngawur, sembarang lewat profes. Nah, ya. Hasilnya beda itu kan. Iya, nggih. Bisa cepat mati. Satunya nggih. Umurnya awet lah. Nggih. Jadi di dalam konsep ada kodok, ada kodok, ada iroda. Ya, nggih. Jadi gimana Ustaz? Yang enak menurut kita seperti apa? Nggih. Nisfu Sya'ban ini kan termasuk usaha juga, nggih. Nah, ini bagus. Ini intinya di situ nanti pemahaman biar kita nggak bingung masalah menanggapinya tadi, nggih. Kadang ada yang salah paham itu akhirnya aku kok wis usaha mati-matian, wis aku berusaha tapi kok jodohku kok kayak ngene. Nah, sumomo ya rada wadul nih Gusti Allah. Wah, aku padahal hafal Quran tapi bojoku kok gak iso maca Quran. Wah, sumomo. Iki piye ya? Ada kayak gitu itu ada. Ada yang orang sama sekali nggak bisa baca Quran dapat hafid Quran. Oh. Dan kebalikannya. Ada yang sesuai hafal Quran dapat hafal Quran. Orang kaya dapat orang kaya, dosen dapat dosen. Itu ada sesuai. Sukufu lah istilahnya. Ada yang tadi di atasnya malah ya. Pokoknya intinya ini semua, ya, atau tadi masalah orang yang meninggalnya karena sebab menjaga diri kita ini kan semuanya Rasulullah itu sebenarnya sudah istimewa. Dalam arti sudah dicontohkan perfect, seluruhnya lengkap. Kalau kita pengen sehat, sumu tasihu, disuruh berpuasa, menjaga makanan, jangan sampai makan yang enggak toyiban. Toyib itu kan termasuk perintah Gusti Allah. Wa kulu halalan toyiba, bukan halal tok ya, tapi juga yang toyib. Akhirnya kalau toyib itu maksudnya gitu, kalau orang diabetes ya jangan makan yang menjadikan dia tambah parah diabetesnya. Itu perintah Allah berarti. Nah, berarti semuanya ini tadi yang dawuhnya beliau itu semua itu harus sesuai takdir tadi, keakuratan sesuai dengan pemahaman perintah Allah dan Rasulullah. Jadi gini, irodahnya Allah itu ya kehendak. Irodah itu hanya kehendak. Memang irodahnya Allah ini idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nanti kalau ini tapi konsep ini nanti tak anu dulu nggih Bang ya, karena ini nanti agak berbeda nanti. Intinya takdir ini dulu aja. Supaya kita bisa memahami masalah konsep takdir yang seperti jenengan tanyakan ini, biar kita nggak salah paham, maka kita harus mengedepankan ya, atau kita benar-benar berusaha ikhtiar
sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulullah. Berarti ngeten, maksudnya ngeten. Dalam ayat itu ada ayat at-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Ada al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat. Wong apik bakale oleh wong apik. Intinya gitu. Le wong elek bakale oleh wong elek. Ya. Itu juga termasuk apa ya? Sunatullah. Biasanya wong apal Quran oleh ya wong sing apal Quran biasanya. Ini kalau biasanya. Takdirnya seperti itu biasanya. Biasanya wong soleh dapatnya orang wong soleh. Wong sergap di masjid bakal oleh dapat wong sing sergap di masjid. Biasanya gitu. Bahkan dalam masalah kematian kan semuanya kan misteri ya, misteri. Kita nggak bisa tahu ini adalah husnul khotimah atau sul khotimah. Tapi Kanjeng Nabi itu membahas masalah husnul khotimah itu ada dalam hadisnya itu orang meninggal itu ada pada kebiasaannya ketika dia masih hidup. Kan itu ada dalilnya ya, ada hadisnya ya. Jadi orang mati itu kapan matinya, bagaimana cara matinya dia itu biasanya kebiasaan bagaimana dia ketika masih hidup. Seumpama dia itu kebiasaannya di masjid, biasanya meninggalnya ya husnul khotimah ya di masjid. Ya kan? Berarti itu semua ini atas usaha. Sekali lagi nopo? Ada usaha. Ikhtiar. Lewes ikhtiar semampu kita semaksimal mungkin. Nah, kok dilalah, basa Jawa kok dilalah. Ternyata hasilnya tidak sesuai yang diangan-angankan kita atau yang dicita-citakan kita atau tidak sesuai target atau mimpi kita, maka kita serahkan kepada Allah. Ya, itulah enaknya takdirnya manusia itu. Jadi kita itu kalau sudah iman dengan takdir Allah ini, kita kalau sudah usaha maksimal mungkin, kita harus menghafal Quran untuk dilalah judulnya kok nggak hafal Quran nggak iso ngaji. Kita akhirnya alhamdulillah. Wah ini berarti medan dakwahku. Ya, berarti aku dakwahi bojoku. Karena bojoku orang iso ngaji, aku akhirnya iso bagaimana saya bisa menjadikan bojo saya itu bisa ngaji. Kan ngoten. Tadi juga gitu. Orang kalau sakit sudah tahu. Dia bahkan sudah periksa ke dokter, fas'alu ahla dzikri, bertanya kepada orang yang mampu, yang diperintah oleh Kanjeng Nabi, daul li'anna likulli da'in dawa. Setiap orang yang sakit pasti ada obatnya. Dia sudah tanya ke dokter, nggak boleh seumpama orang yang diabetes itu makan yang bertepung. Orang makan yang berkarbohidrat tinggi seperti nasi dan lain-lain atau tepung-tepungan atau seumpama yang mengandung gula yang terlalu tinggi, ya sudah itu mau tidak mau ya harus berusaha. Dalam arti ya kita harus sami'na wa ata'na ngoten lho. Karena itu termasuk halalan thayyibah. Kenapa kok dulu diabetes ya? Karena dia pola makannya kurang baik. Akhirnya ya namanya tadi Allah itu mentakdirkan tubuh ini ya, tubuh manusia ini. Orang itu kalau makanannya itu baik, dia sering olahraga ya kan sehat. Tapi penggaweane males-malesan nggak pernah olahraga, makanannya yang dikonsumsi juga sing nggak menyehatkan, beralkohol semua, apalagi ya terus terlalu makan yang tadi yang ya bisa nggak panjang umur itu. Nah ini maksudnya apa? Usaha ini tetap ya ikhtiar kita, apa yang didawukan oleh dokter ya kita sami'na wa ta'na. Terus gak usah makan berkarbohidrat, kita jaga pola makannya, insya Allah akan aman. Oke, ini kata nggih. Nggih. Bisa, nggih, ngoten, intinya gitu. Bagus. Oke, harus tanya ke pakarnya, betul. Thayyib itu yang apa aja? Itu ada kok penelitiannya ya. Makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang boleh dikonsumsi oleh kita apa, itu sudah ada semua. Oke, ngoten ya. Jadi sudah karena ada tasyakuran ini apa ini. Insya Allah nanti dilanjut. Ini
pas momennya guys. Jadi semoga kita dengan ridho, dengan qada qadarnya Allah, dengan maksimalkan apa yang kita punya ini ya, diberikan oleh Allah ini, insya Allah kita semuanya akan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dan sesuai dengan kehendak Allah, iradahnya Allah. Oke, untuk iradah insya Allah kalau jelaskan malih. Mungkin itu ampun Bang ya. Beji mau dia. Supaya yang lain insya Allah ya. Atau tanya ke HP nggak masalah ya. Pun ngaten monggo kita doa bismillahirrahmanirrahim. Rabbana فانفعنا ببركتهم وادنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فاعف عنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رب فاعف عنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعفو منكم آخر قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.